Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib musola tahun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ahmad Soban, orang tua kita Bapak Dajjal Abdul Qahar, Bapak Muhammad Hasan, Bapak Effendi, serta yang sama-sama kita muliakan guru kita yaitu Bapak Kiai Mukarramin. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya dan Allah sehatkan badannya. Mari saja kita mulai pengajian rutin pada malam Ahad. Semoga Allah mudahkan semuanya ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya kepada Bapak Kiai Waktu dan Pak saya persilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Sholat Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, beserta staf dan jajarannya, para sepuh penyepuh. Alhamdulillah nih, pada semua nih, Pak De hadir, Abah Hasan hadir ya, Mas Harjo, biasanya kan diwakili Mas Harjo mulu sama Mandor ya, Mas Warto. Ini alhamdulillah Mas Harjo ada, Mas Warto ada, alhamdulillah. Udah ya Mbak Imam tadi di atas, gak apa-apa di atas. Jadi maklum, namanya udah aki-aki mah kita maklum aja udah ya. Ustadz Effendi, Bang Endi, Ustadz Mul dah, admin atuh ya. Alhamdulillah. Malam minggu kemarin kita libur. Ya, bukan saya yang libur, Pak Sopan yang katanya libur ya. Nah, saya mohon bagaimana ketua libur ya jadi gitu.
malam ini ngaji alhamdulillah. Baik. Untuk mempersingkat waktu juga korban dapat banyak sini. Korban. Tiga ekor. Alhamdulillah. Ya udah kita doain orang ini. Kita doakan namanya lagi musim korban di mana-mana ya. Ya mudah-mudahan spirit dan semangat berkorban. Dan korban itu kan hanya latihan. Nah, kalau korban sebenarnya kan suruh nyembelih anaknya. Lah kan gitu kan Nabi Ibrahim. Nah, kita baru suruh nyembelih kambing atu, sapi atu, patungan. Ya kan umpamanya. Ya tapi ya tetap alhamdulillah. Oke. Itu hanya prolog aja lah biar enggak ngantuk. Sekarang wa ijabul mar'i man itu kan tanggung, jadi saya ulangi dari atas sedikit ya. Wa qala shalawatullah alaihi, dan telah bersabda siapa Nabi shalawatullah, ini jumlah doa ya, bermula rahmat Allah itu alaihi atas Nabi. Bersabdanya Nabi begini, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang merusak, membinasakan, menghancurkan keimanan kaum muslimin. Yang pertama adalah sukhun muta'un, pelit yang dituruti. Manusia malah kalau ngikutin kemauan pelit ya kan, la ilaha illallah. Nah, tapi diturutin. Mamanya korban nih, dianjuran korban. Pak Sopan aja nyuruh-nyuruh korban. Wah kan gitu kan, pasti diomelin. Pak Ustadz nyuruh-nyuruh korban. Dan habis korban kan apa? Muharram, lebaran yatim. Habis lebaran yatim ada acara lagi apa? Maulid. Oh iya kan? Wah itu kalau bagi orang-orang yang pemalas, pelit maksudnya, wah nggak ada habisnya. Maka termasuk yang merusakkan keimanan seseorang itu adalah sukhun muta'un. Yang pertama. Yang kedua, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Loh, jam segini suruh ngaji, habis maghrib paling enak itu tiduran sambil ngopi sambil nonton TV. Oh, kadang-kadang sesuai dengan hobinya nonton drakor umpamanya ya kan. Wah, Bang Epen katanya game ya. Wah, game, kalau yang suka game ngaji lah. Hawa, maka hawa nafsu sebenarnya ya memang musuh utama kita yaitu diantaranya yang secara internal yang menyatu sama kita itu kan ya hawa nafsu, kan gitu. Kalau yang faktor dari luar itu kan setan atau iblis kan, itu faktor eksternal. Nah kalau manusia sadar, orang yang beriman sadar bagaimana cara mencegah menuruti hawa nafsu, ya insya Allah hidupnya selamat. Cuman kan masalahnya yang dipingini hawa nafsu itu kan ya memang yang enak-enak. Loh kan gitu kan, susah kan. Ini weekend, long weekend, ya kan? Orang kok disuruh malam minggu lagi ya kan, disuruh di musola apalah kagak nyaman, enak kan jalan-jalan. Logikanya kan begitu, bareng-bareng rame-rame. Kenapa? Karena kesehariannya udah capek, berhadapan dengan macet, sibuk dengan pekerjaan. Sesekali lah, kan begitu kan. Ya kalau itu kan nggak masalah, yang penting nggak lalai sama Allah. Nah yang dikhawatirkan hawa nafsu yang menjerumuskan betul-betul. Nah itulah maksudnya. Nah ya itu kan banyak sekali lah kasus-kasus yang kita lihat, kita tonton di berita-berita yang ada itu. Wah itu diantaranya, wah itu bahaya itu. Maka jangan dibiasakan diri kita untuk mengikuti hawa nafsu yang walaupun kelihatannya kecil. Begitu loh. Jadi jangan menganggap kecilnya maksiat karena betul Pak Haji, oh iya Pak Haji ini. Kecilnya maksiat itu bisa membahayakan.
Kan dulu pernah saya sampaikan juga ada satu syair di dalam kitab Qurratul Ain, Qurratul Uyun itu Uqudul Lucen, itu syair itu bunyinya kullul hawadisi mabdaha minan nadhar wa mu'dhamus syarri mim mustasghiris saror. Apa maksudnya? Kejadian-kejadian besar itu awalnya dari pandangan mata. Nah, kejadian besar itu maksudnya zina. Zina kan dosa besar. Sebabnya kan pandangan. Pandangan ini kan secara dosa kecil. Istilahnya kan gitu kan. Nah, tapi dari dosa kecil yang disepelekan, yang diremehkan, maka syair berikutnya kan wa mu'dhamus syarri mim mustasghiri sar. Paling besarnya dosa itu adalah orang yang menganggap remeh, menganggap kecil perbuatan-perbuatan buruk. Itu tadi, alah nggak apa-apa, kali-sekali kok cuci muka, cuci mata, gitu cuci muka lagi. Loh iya kan awalnya kecil, tapi dari kecil tadi itu bisa berdampak yang dosa besar. Itu maksudnya. Maka termasuk hawan mutabak itu pun merusak keimanan. Yang ketiga, nah ini yang sesuai pembahasan. Wa i'jabul mar'i binafsihi. Ini kan pembahasan kemarin baru dimulai, itu adalah ujub. Ujub itu apa? Membanggakan seseorang. Seseorang itu membanggakan dengan dirinya sendiri. Ujub itu awalnya enggak, kemarin udah saya kasih mukaddimah, awalnya enggak membahayakan orang lain. Tapi dari ujub itu nanti akan lahir sifat atau penyakit berikutnya, yaitu takabur. Nah, dari orang membanggakan karena dia merasa baik, merasa melebihi orang lain, maka orang lain dianggap kecil. Nah, menganggap kecil orang lain itu namanya takabur. Makanya takabur itu kan merasa besar. Apakah besar dengan jabatannya, besar dengan hartanya, besar dengan ilmunya, besar dengan pengikutnya dan lain sebagainya. Nah, ujub yang dikelola, ujub yang ibaratnya dikelola dengan demikian rupa itu bisa mengantarkan kepada yang namanya takabur. Nah, itu pun bagian dari penyakit hati. Ini harus diwaspadai juga, itu maksudnya. Kemudian apa itu ujub atau membanggakan diri lah kalau terjemahan bebasnya. Wal ujubu ibaratun an nadharil insani ila nafsihi bi ainil isti'zam wa ila ma yasduru anha bi ainil istihsan. Ujub adalah memandangnya seseorang, ibaratun itu kan udah bahasa Arab, udah menjadi bahasa Indonesia. Ujub itu ibarat dari memandangnya manusia kepada dirinya bi'ainil isti'zam, dengan pandangan membesarkan dirinya. Saya ini orang aku, saya ini orang besar. Itu seseorang mengatakan kepada dirinya kebesaran, entah dengan hartanya, keturunannya, sekarang lagi rame nasabnya, umpamanya. Iya kan? Jangan dikira gara-gara membanggakan nasab, iya kan? Apakah darah biru? Cuman kalau saya rasa walaupun orang aku darah biru, kalau disodet darahnya merah-merah juga. Saya rasa ya. Ada nggak yang orang darahnya biru beneran itu? Udah lama biru. Enggak lah ya. Hitam kalau udah lama mah ya. Nah itu saya rasa. Nah ini orang memandang diri sendiri, tapi dengan rasa bangga, dengan rasa isti'zam. Isti'zam itu, ini sedikit saya ulas pakai bahasa nahwu, bahasa sorab. Isti'zam itu dari kata-kata azim itu loh, azmun itu, agung, besar. Tapi kalau ditambahin sin, alif, sin dan ta, jadi azuma ngikuti wazan istaf'ala menjadi ista'zoma. Itu maknanya merasa agung, merasa besar. Orang tadi memandang dirinya sendiri cuma dengan perasaan merasa besar, merasa agung, merasa super lah.
Loh, kan gitu istilahnya. Itu kan yang kan ada manusia itu Superman, gentleman, apa cemen. itu kalau yang Banyolan itu loh. Kalau orang itu katanya bininya 4, katanya Superman. Kalau bininya 3 katanya gentleman. Nah iya kan. Kalau bininya 2 apa itu? Udah tadi. Nah, kalau bininya cuma 1 cemen katanya gitu. Lagi ini mah Banyolan ya. Dari anu lagi masalah. Lah itu. Wa ila udah itu mah iklan ya. Wa ila ma yasduru anha bi ainil istihsan. Dan memandang segala sesuatu yang timbul dari dirinya itu anha dari nafsihi bi ainil istihsan dengan pandangan merasa baik. Loh, apa yang saya lakukan, bahasa kasarnya begitu. Apa yang saya lakukan itu yang terbaik yang saya lakukan. Orang-orang lain mah pada nggak bisa. Oh, bahasa dia begitu. Seseorang merasa bahwasanya apa yang ia lakukan adalah yang terbaik yang orang lain tidak bisa lakukan. Nah itu maksudnya. Wa anhu yansa'u al-idlalu bil amal wa ta'azum 'alan nas wa ridha anin nafsi. Dari sifat ujub tadi itu maksudnya wa anhu dan dari ujub yansa'u muncul timbul al-idlalu bil amali. Dia menunjukkan dengan amal-amalnya wa ta'adzum dan merasa, yaitu kalau bahasa ininya merasa bangga, merasa super. Ta'adzum itu merasa agung, merasa besar, ala nasi mengalahkan manusia yang lain. Nah itu ngembet keluarnya, menganggap kecil kepada orang lain. Waridho anin nafsi dan ridho terhadap dirinya sendiri yang merasa baik tadi. Loh ini membahayakan. Loh ini jangan salah loh. Iblis itu kan awalnya bisa merasa ana khairun minhu, merasa saya lebih baik dari Adam. Kan gitu kan? Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Tanah dengan api menurut iblis itu bagusan api. Karena api bisa dibakar, padahal tanah bisa dibakar oleh api, padahal tanah juga bisa memadamkan api, ya tergantung seberapa besarnya api dan seberapa banyak tanahnya, kan gitu. Nah, takaburnya iblis itu kan berangkat dia merasa baik. Nah, itu maksudnya. Terus itu kan secara pribadi apa yang dia laku, apa yang ada pada dirinya itu yang paling baik, kan gitu, yang paling agung. Kemudian perbuatan yang ia lakukan itu adalah bi'ainil istihsan, dengan pandangan yang terbaik tadi, yang the best tadi. Nah, itu membahayakan. Itulah yang disebut dengan ujub. Kama qala Ibnu Athaillah, sebagaimana telah berkata siapa Syekh Imam Ibnu Athaillah. Pada tahu enggak siapa itu Syekh Imam Ibnu Athaillah? Nah itulah yang termasuk tokoh sufi yang mengarang kitab tasawuf. Apa itu saya lupa namanya. Nah, itu Syekh Athaillah As-Sakandari. Apa judul tasawufnya? Yang terkenal itu. Nah, ini kata beliau, biasanya ingat Pak Sopan sering dengerin ceramahnya itu. Iqadul Himam, Al-Himam, apa namanya, lupa saya juga. Kata beliau, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin
ar-ridho anin nafsi, itu ketulisannya liridho ya. Yang benar ar-ridho anin nafsi. Nah, sebentuk segala maksiat, asal pokok semua maksiat, semua kelalaian, semua syahwat, asal muasalnya adalah ar-ridho anin nafsi. Dia ridho, nurut, manut dari nafsu tadi. Nafsu yang merasa terbaik. Apa yang saya lakukan yang terbaik. Apa yang saya lakukan adalah yang terhalus. Orang lain gak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Nah itu menimbulkan ujub tadi. Oh gitu loh maksudnya. Imam Athaillah itu yang mengarang kitab Al-Hikam. Wah, saya ingat syarahnya tadi, Iqadul Himam fi Sarkil Hikam. Nah itu yang terkenal. Yaitu yang termasuk ini ucapan Imam Athaillah As-Sakandari tadi. Ibaratnya aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Pokok utama biang keladi segala maksiat, segala kelalaian, segala syahwat itu adalah ridho terhadap dirinya yang merasa yaitu tadi baik. Itu yang disebut namanya dengan bahasa ujub. Ini termasuk yang membahayakan. Wah ini kalau ini sekarang sih udah berhenti. Kalau kemarin lagi musim pilek, kemudian legislatif, wah anggota dewan mana ada yang ngaku jelek. Baik semua. Kalau iya kan, nggak tahu prakteknya dari lapangan. Nah kan istilahnya begitu kan. Intaha, telah rampung, telah selesai apa pendapatnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa man radhiya an nafsihi ama an uyubiha. Kenapa seseorang tidak boleh ridho, nggak boleh menerima dengan dirinya sendiri dengan kebaikannya tadi? Nah ini alasannya. Orang yang rela, yang radhiya itu kalau bahasa Indonesianya ridho, rela kalau bahasa Indonesianya. Orang yang rela menerima apa adanya tentang dirinya tanpa kritik, maksudnya memandang dirinya bahwasanya apa yang ia lakukan adalah yang terbaik, apa yang ia lakukan adalah apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka ama an uyubiha. Jadi orang tadi akan buta tentang aib. Uyub itu zamannya aib. Aib itu kan bahasa Arab aslinya. Cuman sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau sama orang sudah aib itu dibuat nama masih aib. Ya. Lah, orang yang buta tentang dirinya, orang yang ridho dengan diri sendiri, maka dia akan buta dari kekurangannya, aib-aibnya. Oh. Wa mata yaflahu man yajhalu uyuba nafsihi wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Wa mata yuflihu itu ya. Dan kapankah merasa bahagia man yajhalu, orang yang merasa bodoh, uyuba nafsihi, pada cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan dirinya. Kalau orang sudah bangga dengan dirinya sendiri, dia kan buta akan kekurangannya. Kalau ada orang buta dari kekurangannya, maka jiwa tadi, orang tadi tidak akan pernah bahagia. Dikasih pendapat sama orang lain pasti nolak. Dibetulin sama orang lain, wah jangan begitu, umpamanya, pasti dia bantah, galakan dia. Apaan? Lu ngerti apaan? Gua ini udah makan asam garamnya kehidupan, udah lamaan gua. Wow, udah marah-marah aja udah. Loh iya kan?
Nah padahal salah mah nggak peduli bocah, nggak peduli orang tua juga, kalau salah ya salah. Nah, kalau orang itu nggak sadar akan kekurangannya, nggak sadar akan aibnya, ya kapan ia merasakan kebahagiaan? Nah itu maksudnya wa mata yuflihu man yajhalu uyuba nafsihi wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Nah sementara pandangan ridho, pandangan terima dari segala bentuk aib itu kalilah, ya menjenuhkan. Orang kok bisa memandang dengan kekurangan dirinya, itu kan sebenarnya hal yang positif kan gitu. Tapi orang nggak, sangat tidak, ya kalau masih dicekoki oleh pandangan ujub tadi, tetap tidak akan mau menerima, padahal jelas-jelas dirinya salah. Itu maksudnya. Walakin aibu sukhti tubdil masawiyah, dan tetapinya memandang dengan pandangan salah, nah itu tadi sebenarnya sudah saya bahas. Tubdil masawiyah itu akan menampakkan, akan menimbulkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Nah, itu diantaranya. Udah, itu kaitannya ujub. Cuman ujub ini enggak sebanyak riya ya. Tapi walaupun enggak sebanyak riya, pembahasannya tetap ujub itu adalah termasuk penyakit yang merusak hati. Itu jadi perlu untuk kita garis bawahi. Andaikan kita dikritik oleh orang, dikasih masukan sama orang, jangan serta-merta kita marah. Tapi coba, boleh jadi kritikan yang disampaikan sama orang itu memang baik buat kita. Nah, orang yang masih mau menerima saran orang lain, itu kan berarti orang yang ciri orang yang beriman lah. Man ahabbaka nasohaka, kan gitu. Orang yang cinta sama kamu ya pasti akan menasihati. Nah, orang bisa berkepribadian, bisa menerima nasihat, itu mahal sekali harganya. Oke, titik. Faslun. Bermula ini itu satu fasal. Udah beda pembahasan. Cuman ini pembahasannya dibenci orang ini. Nah, suruh benci sama dunia, lah orang yang berada di dunia kan gitu kan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta mati kepada dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Nih, sepele kelihatannya. Itu kata Nabi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia yang sampai melalaikan akhirat itu adalah biang segala kesalahan. Agama diturunkan oleh Allah itu adalah untuk menyadarkan manusia kaitannya menyembah zat ya yang non materi. Allah ini kan non materi, yang terbebas dari materi. Nah, ketika manusia sudah sadar bahwasanya tujuan manusia diciptakan adalah bukan untuk menumpuk harta, tapi diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia akan kembali kepada fitrahnya untuk tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Bukan berarti nggak boleh kaya, silahkan. Kalau yang kaya orang naik haji kok ongkosnya sekarang bisa 100 juta, 200 juta. Lu iya kan? Tapi jangan sampai dunia yang dimiliki menggelincirkan
menjerumuskan orang tadi dari naluri akal sehat yang tidak sesuai dengan agama. Ini mohon maaf loh. Bahkan ada anak gara-gara minta motor aja neneknya dibunuh. Loh iya kan? Loh ini udah berita viral ibaratnya kalau kita ngelihat. Udah luar biasa. Nah, orang umpamanya bekerja boleh, berusaha boleh. Memang itu agama pun mengaturnya. Tapi jangan dijadikan kita mencari dunia kemudian dibuat alasan untuk melalaikan, melupakan akhirat. Itu maksudnya. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia adalah biang atau pangkal segala kesalahan apabila cara pandang mencintai dunianya salah. Begitu loh. Bukan berarti nggak boleh kaya, jangan salah tafsir, jangan salah makna. Silahkan. Nah, ini hubbud dunya bukan, mohon maaf, bukan hanya bagi orang kaya. Ya orang miskin sekalipun juga bisa hubbud dunya. Orang miskin kenapa dia long weekend nggak jalan-jalan? Duitnya kagak. Andai kan duitnya banyak juga. Loh iya kan? Bisa jadi nggak pulang-pulang dia. Ini mohon maaf. Ini pola, istilahnya gitu loh. Maka agama kembali menyadarkan kita, ibaratnya jangan berlebihan. Tapi bukan berarti ini diartikan malas-malasan juga bukan. Nah ini perlu pemahaman secara menyeluruh, kan begitu. Nah sekarang mah apa yang tidak pakai dunia? Kencing aja sekarang sih udah gratis. Kalau di pom bensin dulu kan 2.000. Sekarang aja karena diomelin masih ada yang bayar. Toilet gratis sekarang banyak kan begitu. Rest area itu kan. Masya Allah. Nah di situ udah azan. Itu wah anu kali. Iya. Fa iza kana hubbuha ra'sa kulli khati'atin. Fa iza kana, maka jika ada hubbuha cinta dunia, ada itu ra'sa kulli khati'atin, pangkal semua kesalahan, wa asla kulli baliyatin, dan asal itu sama dengan ra'sa itu, dan asal semua bencana, wa asasa kulli roziyatin, dan pangkal semua ya sama, roziyah itu ya malapetaka, wa ma'dana kulli fitnatin, ma'dan itu apa, tambang, pusat, tambang itu sama dengan pusat kan, dan pusat semuanya fitnah. Wa mamba'a, itu semuanya dibaca nasab, khobarnya kana. Wa mamba'a kulli mihnatin, ya sama mamba itu ya sumber, dan sumbernya segala ujian. Fahuwa amrun qad amma fi hadzal zaman darruhu wa tara sarruhu wa azuma khataruhu. Fahuwa, maka bermula hubbud dunya, amrun itu perkara, qad amma yang betul-betul telah rata, yang telah umum, yang telah viral, fi hadzal zamani, dalam zaman ini, dzarruhu bahayanya, dzararuhu bahayanya, watoro dan terbang dalam arti tinggi, apa sararuhu keburukannya hubbud dunya, wa azuma dan besar agung, apa khotiruhu kepayahan, wa atbaqa alahil khos wal am, wa tatoba wa atbaqa dan telah tumblek-blek gampangannya, alaihi atas tadi perkara tadi, siapa al khos, gampangannya para kiai, para ustadz, wal am dan jamaahnya. Udah sama aja, gurunya ya sama aja, muridnya apalagi, kan begitu.
Jadi hubbud dunya sekarang itu udah mempengaruhi yang luar biasa. Ya contohnya aja lah, orang ini kan sebentar lagi musim sekolah. Ini mohon maaf, kadang-kadang orang tua mindsetnya untuk mengajarkan pemahaman baca Quran, pemahaman agama ke anaknya nomor sekian. Nyari sekolahan itu ya nyari sekolah yang nanti, bukan berarti kita menyalahkan, bukan gitu istilahnya, tapi ya tolong dipilah-pilah. Dalam arti kan beda kalau dulu bahasa kasarnya anak nyekolah, orang nyekolahin orang tua, nyekolahin anak, ngajinya dulu bagaimana? Kalau dulu kan gitu. Nah sekarang mah enggak, udah didesain sedemikian rupa seolah-olah nanti kalau sekolah ya nyari kejuruan yang begitu lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana dengan agamanya? Ini kan kadang-kadang sering menjadi masalah. Udah begitu agama di sekolahan sudah dikebiri sedemikian rupa. Apalagi kalau memang negara-negara sekuler, dalam arti memisahkan antara agama dengan urusan dunia, ya kan? Wah udah ribet dah. Nah nanti ujung-ujungannya kalau budaya tarung, budaya tawur dan lain sebagainya, ya karena roh agama. Kita bicara agama bukan secara teori ya, tapi secara praktikum ya. Kalau agama ini udah menjauh, wah udah remnya udah nggak ada. Wah kalau dulu kan yang berantem yang antara tahun 70, 80 lah, 90-an itu yang berantem di sekolah-sekolah itu anak-anak SD kan. Ingat gak? Nah tahun 2000-an kebelakangan ini itu yang tawuran bukan anak SD lagi loh. Iya kan, SMP, SMA. Ya karena udah tercerabut sebenarnya. Nah, termasuk ajaran agama itu diantaranya ya itu kan welas asih, kasih sayang kan. Nah sekarang kasih sayangnya udah nggak ada, mau dikasih sayang, ya amalnya tadi. Jadi kasih sayang akhirnya nggak jadi ngasih. Kalau orang mau kasih sayang, lah iya apa enggak? Lah jadinya kan begitu yang terjadi. Lah ini, jadi kubutulnya lah. Ini mohon maaf, mungkin game itu bagian daripada yang sebelumnya itu mengikuti nafsu tadi, gitu loh. Ini mohon maaf istilahnya miris. Apalagi kalau gamenya game Smackdown berantem, artinya kan udah otak ini udah di mindset sedemikian rupa untuk menjadi jiwa-jiwa petarung. Lah kalau petarungnya positif, nggak masalah. Perang sono ke Palestina, ke lawan Israel kan keren. Ini tarung sama kadang-kadang tetangganya sendiri, sama temen sekolahnya sendiri. Tarung sama hanya beda sekolah sama bangsanya sendiri coba. Lah ini udah pergeseran nilai yang luar biasa. Nah itulah dampak daripada hubbud dunya itu nanti akan mengantarkan pemikiran masing-masing nafsi. Lu melangsak, lu malah males, nggak mau usaha, melangsak lah. Kan ibaratnya begitu, bukan ditolong, bukan dikasih saran, bukan diiniin, malah lain bahaya sekali itu maksudnya. Wa tadhaharun nasu bihi bilahtisamin ka'annahu la arafihi wala malama. Manusia pun udah hidup dalam kepura-puraan bilahtisamin, dengan gampangnya tanpa basa-basi lah. Karena seolah-olah dia nggak ada cacat, nggak ada yang menyalahkan. La aro itu kan cacat. Malam nggak ada yang malamun, itu malamah itu loh. Nggak dipersalahkan lagi. Udah orang ya bukan kita ya ngeri lah. Orang kadang-kadang
cenderung apa ya, sekarang kan orang rata-rata begitu. Beda sama orang tua kita dulu. Orang tua kita itu dulu kerjanya sederhana, santai. Hanya di sawah, kebun. Buktinya anak-anaknya berhasil kayak kita. Lah kita kayak orang paling sibuk sedunia. Anak kita ya begitu-begitu aja. Loh iya apa enggak? Santian kan orang-orang tua kita dulu kan. Lah, kenapa? Karena gersangnya nilai-nilai agama sekarang itu udah demikian rupa. Sementara orang tua dulu itu sangat empati, peduli, butuh dunia orang tua kita juga. Cuman tanpa mengabaikan akhirat. Maka keberkahannya tetap ada. Lah kalau sekarang lah kerja, ada yang kerja itu ya dari pagi pulang sampai malam. Misalnya kan gitu. Ketemu anaknya paling berapa jam. Buru-buru ketemu tangganya, orang besok berangkat lagi. Habis subuh pagi-pagi udah berangkat lagi. Ya begitu terus selama hidup. Lah terus bagaimana enggak tercerabut rasa bertetangga, rasa kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, mengatasnamakan sibuk pekerjaan, sibuk nyari duit, uang tadi, hubud dunia tadi. Lah iya, orang pada sibuk mencari dunia sampai lupa memikirkan saat meninggal dunia. Lah kan repot kan? Long dunia yang dicari di mana orang ini kok dunia? Ini ada dunia lupa saya. Bismillah, saya nggak ngimpi dikasih kopi kan gitu kan? Bismillah. Wah, iya dah. Ntar buat maaf tuh. Ya, saya mau buat syarat doang. Oke, bisa di kopi ya? Oke, orang baru di kopi. Oke, itu diantaranya. Waqat tamakkana min qulubihim kullat tamakkuni. Waqat tamakkana dan betul-betul telah, gampangnya mendarah daging. Apa hubud dunia tadi? Min qulubihim dari hatinya mereka, kullat tamakkuni dengan sempurnanya mendarah daging. Saking hubud dunia, cinta dunia itu udah mendarah daging. Fa asmaro lahum al khirso. Fa asmaro maka membuahkan, menumbuhkan hubud dunia tadi lahum kepada umat manusia al khirso. Ada ingat mana khirso? Ustaz mulai ingat gak? Alala tanalul ilma illa bisitatin. Kan zakain wa khirsin. Cinta berlebihan itu khirsun. Khirsun kalau bahasa Jawanya drembo. Drembo itu cinta mati. Nah, saking orang tadi sudah mendarah daging cinta dunia, maka tumbuhlah di dalam hatinya sifat khirsun, sifat cinta mati kepada dunia yang sampai al-baligh ala imarati dunya wa jam'il khitam. Dia udahlah, saya ingin hidup di dunia selama-lamanya. Nah itu yang diingatkan sama Al-Qur'an, alhaakumut takatsur. Lah itu bukan berarti kita nggak boleh kaya, silahkan kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu menutupi, menyelimuti hati kita. Tetap yang kita tanam di dalam hati adalah Allah akhirat. Oke, besok deh. Besok kalau Isa ini fagodau warahu bisi, itu kan listiati subuhat. Oke ya, karena udah azan, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib